Wow, kabar mengejutkan hari ini. Di tengah agenda Piala AFF 2024, Timnas Indonesia ternyata sudah siapkan kartu as. Shin Tae-yong berikan kode Justin Hubner dan Ivar Jenner segera gabung Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Begini penjelasannya. Wow, sangat berani si ini. Justin Hubner sampai lakukan hal konyol ini agar bisa segera perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kira-kira apa ya yang dilakukan Justin Hubner sampai segitunya ingin bermain di Piala AFF? Ini kan Piala Ciki. Begini info lengkapnya. Nah, ini baru mantap. Kemenangan atas Myanmar jadi motivasi skuad Garuda. Ini dia yang dilakukan skuad Garuda usai menang lawan Myanmar. Wow, ini baru gak main-main sih. Presiden Prabowo tiba-tiba lakukan hal mengejutkan ini agar sepak bola Indonesia maju. Kira-kira apa ya yang dilakukan Presiden Prabowo? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar jadi motivasi. Kemenangan tipis Timnas Indonesia atas Myanmar dengan skor 1-0 menjadi suntikan semangat yang luar biasa bagi para pemain dan pendukung setia Garuda. Gol bunuh diri kiper Myanmar pada menit ke-76 hasil dari tekanan dan determinasi tinggi yang dilakukan oleh Asnawi Mangkualam membuktikan bahwa kerja keras di lapangan selalu membuahkan hasil. Meskipun terlihat sebagai kemenangan kecil, hasil ini menyimpan arti besar dalam perjalanan Timnas di Piala AFF 2024. Ketika Timnas Indonesia tiba di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, suasana penuh antusiasme terasa dari para pemain, pelatih, hingga supporter yang menyambut. Salah satu pemain muda berbakat, Doni Tri Pamungkas, menyebut kemenangan ini sebagai motivasi tambahan untuk menghadapi laga berikutnya melawan Laos. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan selanjutnya, ucapnya penuh keyakinan. Kemenangan ini tidak hanya menjadi kabar baik, tetapi juga membangkitkan optimisme di kalangan pendukung sepak bola tanah air. Para pemain kini fokus menghadapi pertandingan berikutnya melawan Laos, yang akan digelar di Stadion Manahan Solo. Pertandingan ini menjadi peluang emas untuk mengamankan 3 poin tambahan, memperkuat posisi di klasemen, dan menjaga asa melangkah lebih jauh di turnamen bergengsi ini. Meskipun hanya berakhir dengan 1 gol, kemenangan atas Myanmar membuktikan kekuatan mental para pemain Timnas Indonesia. Pertandingan perdana di kejuaraan seringkali menjadi ujian terbesar dan Timnas kita berhasil melewati itu dengan kepala tegak. Gol yang tercipta mungkin berbau keberuntungan, tetapi permainan kolektif dan semangat pantang menyerah menjadi faktor penentu kemenangan ini. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen Grup B di bawah Vietnam yang unggul selisih gol setelah menang telak atas Laos. Namun, jalan menuju kejayaan masih terbuka lebar. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan untuk mendorong semangat para pemain kita. Stadion Manahan di Solo akan menjadi saksi perjuangan Garuda selanjutnya. Yuk kita ramaikan stadion atau berikan dukungan dari rumah dengan semangat yang sama. Sebagai pecinta sepak bola, kemenangan ini adalah milik kita semua. Setiap teriakan dukungan, doa, dan komentar positif dari kalian adalah motivasi besar bagi Timnas untuk terus melangkah. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang kemenangan ini? Apa harapanmu untuk pertandingan melawan Laos? Tuliskan di kolom komentar dan mari kita ciptakan gelombang dukungan yang luar biasa untuk Garuda. Meski tak ikut main pemain Aboard, tetap rayakan kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar. Kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar di laga perdana Piala AFF 2024 menjadi momen yang membanggakan bagi seluruh bangsa. Tidak hanya para pemain yang berlaga di lapangan. Dukungan penuh juga datang dari para pemain abroad yang belum bergabung, seperti Ivar Jenner, Justin Hubner,
Nathan Chu Aon, hingga Sandy Walsh. Meskipun berada jauh dan belum bisa memperkuat skuad Garuda secara langsung, mereka menunjukkan solidaritas yang luar biasa sebagai satu kesatuan tim. Pertandingan yang berlangsung di Thuwunna Stadium, Yangon, pada Senin 9 Desember 2024 berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Gol kemenangan ini yang terjadi berkat tekanan tinggi dari Asnawi Mangkualam membawa Indonesia ke posisi kedua klasemen sementara grup B tepat di bawah Vietnam. Para pemain abroad yang saat ini masih memperkuat klub masing-masing tetap menunjukkan perhatian besar terhadap perjuangan timnas. Justin Hubner, pemain Wolverhampton Wanderers U21, bahkan membagikan doa dan dukungannya melalui Instagram Story. Sebelum laga, ia menuliskan semoga berhasil dan setelah kemenangan diraih, ia kembali mengapresiasi Asnawi dengan komentar penuh semangat, "Yes bro," disertai emotikon hati. Ivar Jenner juga tidak ketinggalan. Pemain Jong FC Utrecht ini membagikan momen saat ia menonton pertandingan Timnas Indonesia melawan Myanmar. Meski tanpa banyak kata, unggahannya yang disertai emotikon bendera merah putih sudah cukup menggambarkan rasa bangga dan dukungannya terhadap perjuangan tim. Sandy Walsh pun ikut memberikan energi positif. Pemain ini membagikan foto dirinya tengah menonton pertandingan, lengkap dengan komentar, "Let's go." Awal yang bagus Garuda di salah satu unggahan Instagram Timnas Indonesia. Aksinya ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemain abroad dalam menyatukan semangat tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kekompakan yang ditunjukkan oleh para pemain abroad ini adalah bukti nyata bahwa semangat Garuda tidak mengenal batas geografis. Meski belum bisa bergabung karena Piala AFF bukan agenda FIFA, perhatian dan dukungan mereka memberikan motivasi besar bagi pemain yang berlaga di lapangan. Sikap ini tidak hanya memperkuat moral tim, tetapi juga menginspirasi para pendukung untuk terus memberikan dukungan tanpa henti. Dukungan dari pemain abroad ini membuktikan bahwa perjuangan Timnas Indonesia adalah perjuangan bersama. Apa pendapatmu tentang kekompakan luar biasa ini? Bagaimana perasaanmu melihat solidaritas para pemain meskipun terpisah jarak? Tulis komentarmu di bawah dan mari bersama kita dukung Timnas Indonesia untuk terus mengukir prestasi di Piala AFF 2024. Kabar kedatangan Justin Hubner dan Ivar Jenner jelang lawan Laos. Persiapan Timnas Indonesia menuju laga melawan Laos pada babak penyisihan grup B ASEAN Cup 2024 diwarnai dengan kabar mengejutkan. Pelatih Shin Tae-yong secara tiba-tiba memberikan sinyal bahwa dua pemain abroad, Ivar Jenner dan Justin Hubner, kemungkinan akan bergabung jika Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal. Pernyataan Shin ini langsung menjadi perhatian publik sepak bola tanah air. Dalam sesi wawancara, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa kedua pemain tersebut masih terikat kewajiban dengan klub mereka masing-masing. Ivar Jenner dan Justin Hubner tidak bisa bermain khususnya di babak penyisihan grup B karena klub belum melepas mereka, ujar Shin. Namun Shin menambahkan bahwa komunikasi intensif dengan pihak klub masih terus dilakukan. Bahkan pelatih asal Korea Selatan ini sengaja menyisakan 2 slot pemain dalam daftar resmi ASEAN Cup 2024 yang diizinkan mendaftarkan hingga 26 nama. Langkah ini memperkuat dugaan bahwa Ivar dan Justin sudah diproyeksikan untuk memperkuat timnas di fase-fase krusial turnamen. Keputusan Shin Tae-yong mempertahankan 2 slot ini seolah menjadi kode kuat bahwa kehadiran Ivar dan Justin di semifinal sangat dinantikan. Apalagi dengan pengalaman dan kemampuan keduanya, mereka dapat memberikan dimensi baru bagi permainan timnas. Ivar Jenner dengan visi bermainnya yang luar biasa dan Justin Hubner, bek tangguh Wolverhampton Wanderers U21, diyakini mampu memperkuat lini tengah dan belakang skuad Garuda. Tentu saja, karena turnamen ini di luar kalender FIFA, klub memiliki hak untuk menahan pemain mereka. Namun kami terus berusaha agar mereka bisa bergabung jika kami mencapai semifinal, ungkap Shin Tae-yong optimistis. Meski tanpa kehadiran Ivar dan Justin di babak penyisihan, Timnas Indonesia tetap menunjukkan performa solid termasuk kemenangan atas Myanmar di laga perdana. Dukungan moral yang diberikan kedua pemain abroad ini dari jauh juga menjadi suntikan semangat bagi rekan-rekan di lapangan.
Para pendukung timnas pun semakin antusias menyambut kemungkinan bergabungnya kedua pemain tersebut. Dengan kedalaman skuad saat ini, kami tetap percaya diri. Jika Ivar dan Justin bergabung nanti, itu akan menjadi bonus besar bagi kami, kata salah satu pemain timnas. Apakah menurutmu kehadiran Ivar Jenner dan Justin Hubner di babak semifinal nanti akan menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia? Atau justru skuad yang ada sekarang sudah cukup kuat untuk meraih gelar juara? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan terus dukung Garuda untuk mengukir sejarah di ASEAN Cup 2024. Justin Hubner buat langkah mengejutkan agar segera bisa perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kabar mengejutkan datang dari Justin Hubner, bek muda berbakat yang kini menjadi andalan timnas Indonesia. Ia baru saja mengambil langkah besar yang membuat publik sepak bola gempar. Hubner memutuskan untuk berhenti mengikuti akun Instagram resmi Wolverhampton Wanderers (Wolves) klubnya saat ini. Tindakan ini memicu spekulasi bahwa sang pemain ingin segera meninggalkan Wolves dan fokus membela timnas Indonesia, terutama pada ajang bergengsi seperti Piala AFF 2024. Keputusan ini dianggap sebagai bentuk kekecewaan Hubner terhadap situasinya di Wolves. Sejak kembali dari masa peminjaman di Cerezo, Osaka, Jepang pada pertengahan 2024, Hubner hanya mendapatkan menit bermain yang sangat minim. Meski sebelumnya sempat menjadi kapten tim U21 Wolves, musim ini ia hanya tampil 1 kali di Premier League 2. Langkah mengejutkan Hubner semakin diperkuat oleh pernyataannya di media sosial. Dalam unggahan Instagram story-nya, ia dengan tegas menyatakan keinginan untuk meninggalkan Wolves. Musim ini saya akan meninggalkan klub ini, tulis Hubner. Ia juga menambahkan kritik tajam terkait manajemen klub, bek terbaik di sini tidak mendapatkan kesempatan bermain. Pernyataan ini menunjukkan betapa frustrasinya Hubner dengan situasi di Wolves. Meski begitu, langkah ini justru dianggap sebagai kabar baik bagi para pendukung timnas Indonesia. Hubner seakan ingin menunjukkan bahwa ia lebih memilih mengabdi untuk Garuda dibandingkan bertahan di klub yang tidak memberinya ruang berkembang. Keputusan Hubner ini menjadi sinyal kuat bahwa ia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Meski lahir dan besar di Belanda, Justin Hubner dengan tegas memilih membela timnas Indonesia, tanah leluhurnya. Penampilannya yang konsisten di bawah arahan Shin Tae-yong telah menjadikannya salah satu pilar penting di lini belakang Garuda. Kehadirannya di Piala AFF 2024 sangat dinantikan, terutama dengan situasi timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi laga-laga penting. Langkah Hubner meninggalkan Wolves bisa menjadi awal baru untuk kariernya, sekaligus menunjukkan komitmennya kepada timnas Indonesia. Keputusan Justin Hubner ini jelas mengundang reaksi beragam. Apakah menurutmu langkah ini menunjukkan keberanian dan dedikasinya terhadap timnas Indonesia? Ataukah ada cara lain yang lebih baik untuk menangani situasi ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ayo dukung Justin Hubner dan timnas Indonesia untuk mencapai prestasi terbaik di Piala AFF 2024. PSSI resmi kirim surat ke AFF akibat permainan kasar Myanmar. Kabar menggembirakan datang dari timnas Indonesia setelah kemenangan tipis 1-0 melawan Myanmar di laga pembuka grup B Piala AFF 2024. Meski berhasil meraih 3 poin penting berkat gol Asnawi Mangkualam, pertandingan diwarnai oleh permainan keras yang ditampilkan para pemain Myanmar. Kejadian ini memicu perhatian publik sepak bola, namun langkah yang diambil PSSI justru menunjukkan kedewasaan dan visi besar untuk memajukan sepak bola Asia Tenggara. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengonfirmasi bahwa PSSI akan mengirimkan surat resmi kepada AFF terkait permainan kasar Myanmar. Namun yang membuat langkah ini spesial adalah sikap dewasa yang ditunjukkan PSSI. Alih-alih meminta sanksi atau hukuman untuk Myanmar, surat ini lebih bersifat sebagai masukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Langkah PSSI ini mempertegas bahwa timnas Indonesia kini sudah berada di kelas Asia, bukan sekadar Asia Tenggara.
Dalam beberapa tahun terakhir, Garuda telah menunjukkan progres signifikan dengan tampil kompetitif di kancah internasional. Dari SEA Games hingga babak kualifikasi Piala Dunia, skuad asuhan Shin Tae-yong terus membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Surat yang dikirim PSSI bukan hanya sekadar bentuk protes, tetapi juga wujud tanggung jawab untuk memajukan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Dengan pengalaman yang sudah dimiliki, Indonesia ingin memastikan bahwa nilai-nilai fair play tetap dijunjung tinggi di setiap laga demi menciptakan atmosfer kompetisi yang sehat. Sumarji menjelaskan bahwa laporan ini dibuat bukan untuk menghukum Myanmar, melainkan sebagai pelajaran bagi semua pihak. Sepak bola membutuhkan fair play. Kejadian seperti semalam tidak boleh terulang lagi, ungkapnya. Sikap ini mencerminkan visi besar PSSI untuk menjadi pelopor dalam memajukan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Dengan menunjukkan sportivitas dan kedewasaan, Timnas Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana tim yang telah memasuki kelas Asia seharusnya bersikap. Langkah ini tentu menjadi kabar baik bagi para fans Garuda. Tidak hanya menunjukkan kemampuan di lapangan, Timnas Indonesia juga menjadi simbol perubahan positif di dunia sepak bola regional. Bagaimana pendapatmu tentang sikap dewasa yang ditunjukkan oleh PSSI dan Timnas Indonesia? Apakah menurutmu langkah ini bisa menjadi inspirasi bagi tim-tim lain di Asia Tenggara? Tulis komentarmu di bawah dan dukung terus Timnas Indonesia untuk mencapai prestasi terbaik di Piala AFF 2024. Pelatih Myanmar menolak kalah dari Timnas Indonesia. Laga pembuka grup B Piala AFF 2024 antara Myanmar dan Timnas Indonesia berlangsung sengit di Stadion Thuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024. Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol Asnawi Mangkualam di menit ke-77. Namun kemenangan ini tampaknya tidak diterima sepenuh hati oleh kubu Myanmar. Pelatih Myanmar Umyoh Laing Win menyampaikan sejumlah pernyataan yang menyiratkan bahwa timnya lebih layak untuk menang. Dalam wawancaranya, ia menilai Myanmar tidak kalah dalam segi permainan, tetapi kurang beruntung dalam mencetak gol. Kami menciptakan banyak peluang di babak pertama, tetapi tidak bisa mencetak gol. Di sepak bola ada pertandingan di mana tim tidak seharusnya kalah jika mereka layak mendapat gol, ungkapnya. Pernyataan ini menimbulkan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola. Banyak yang menganggap bahwa komentar tersebut adalah bentuk ketidakmampuan menerima hasil pertandingan. Faktanya, Indonesia menunjukkan kualitas dengan pergantian pemain yang strategis, termasuk masuknya Asnawi, Rafael Struijk, Victor Dethan, dan Robbie Darwish di babak kedua. Keputusan pelatih Shin Tae-yong terbukti efektif, membawa perubahan signifikan pada permainan. Umyoh Laing Win juga menyoroti perbedaan kualitas pemain cadangan sebagai salah satu faktor utama kekalahan timnya. Timnas Indonesia lebih baik dari kami dalam hal pemain cadangan, ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Myanmar mampu mengimbangi permainan di awal, kedalaman skuad mereka masih kalah dibandingkan Timnas Indonesia. Sebagai catatan, Indonesia tidak hanya unggul dari segi taktik tetapi juga mentalitas. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Garuda berhasil menjaga fokus hingga menit-menit akhir dan memanfaatkan peluang untuk mengunci kemenangan. Sementara itu, pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, memilih untuk tetap rendah hati meski timnya keluar sebagai pemenang. Setiap laga pembuka turnamen selalu berat. Para pemain telah memberikan yang terbaik dan 3 poin ini adalah hasil kerja keras mereka, ujar Shin. Ia juga memuji Myanmar sebagai tim yang tangguh, menandakan respek terhadap lawan meskipun ada gesekan di lapangan. Komentar pelatih Myanmar ini memunculkan berbagai reaksi. Apakah Anda setuju bahwa Myanmar lebih layak menang atau justru melihat komentar ini sebagai alasan semata? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari terus dukung Timnas Indonesia melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024. Erick Thohir ungkap perhatian Presiden Prabowo ke sepak bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membagikan kabar menggembirakan terkait perhatian besar Presiden Prabowo Subianto terhadap sepak bola nasional. Dalam rapat kerja kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Selasa 10 Desember 2024.
Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk mendukung kemajuan sepak bola Indonesia, termasuk memastikan pencairan dana pemerintah secara bertahap mulai Januari 2025. Menurut Erik, langkah ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah bahwa prestasi Timnas Indonesia, baik di tingkat senior, kelompok umur, maupun Timnas Putri, mendapat apresiasi tinggi. Tadi Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan bahwa anggaran pemerintah untuk program PSSI siap dicairkan mulai Januari 2025. Ini adalah bentuk dukungan konkret yang sangat berarti bagi pengembangan sepak bola nasional, ujar Erik. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran untuk PSSI dari sebelumnya 150 miliar rupiah per tahun menjadi 227 miliar rupiah. Pencairan dana akan dilakukan bertahap dimulai dengan 25 miliar rupiah pada awal tahun. Meskipun PSSI tidak sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah, Erick mengakui bahwa peningkatan ini sangat membantu dalam mewujudkan program-program baru. Dengan tambahan ini, kita dapat memulai program-program strategis, seperti pemusatan latihan jangka panjang untuk Timnas Putri, serta persiapan Timnas U17 dan U20 yang akan berlaga di Piala Asia tahun depan. Tambahnya, selain dukungan dari pemerintah, PSSI telah menjalin kerjasama dengan 25 mitra dari sektor swasta yang telah menyumbang dana sekitar 400 miliar rupiah. Dengan kombinasi dana pemerintah dan swasta, PSSI optimis bisa menjalankan program-program pengembangan prestasi dengan total kebutuhan anggaran Rp500 600 miliar per tahun. Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir mengungkapkan bahwa Indonesia tengah mengajukan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031. Ini adalah langkah besar yang menunjukkan ambisi Indonesia untuk kembali mengukir sejarah di ajang sepak bola internasional. Terakhir, kita menjadi tuan rumah Piala Asia pada 2007 bersama 3 negara Asia Tenggara lainnya. Kini, kami ingin menjadi single host. Dengan pengalaman sukses sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun lalu, kesiapan fasilitas dan panitia kita sudah sesuai standar FIFA, ujar Erick. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi pecinta sepak bola Indonesia. Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo dan sinergi antara pemerintah, PSSI, serta sektor swasta, harapan untuk melihat sepak bola Indonesia semakin bersinar di kancah internasional semakin besar. Apa pendapat Anda tentang langkah besar ini? Tulis komentar Anda di bawah.